Selfie, Shalom, selamat malam saudara-saudari di mana saja engkau berada, khususnya di seluruh tanah Papua, di Indonesia, dan di mana saja, dan kepada semua orang yang sayang mencintai kemanusiaan. Kami biasa nonton film, dulu ada film Rambo, lalu ada perang antara Korea Utara, lalu Korea Selatan, film itu perang-perang. Lalu untuk antisipasi lawan biasa kadang-kadang mereka memasang ranjau sehingga orang yang lewat itu dia sentuh ini atau itu lalu meledak. Itu kami biasa nonton. Lalu itu sangat membahayakan. Walaupun nonton saja di film-film yang dibuat, itu teknik dari sutradara buat seperti itu. Dan kita pikir itu hanya ada di dalam film-film atau di perang-perang di negara-negara yang sungguh-sungguh bermusuhan berat. Kami pikir itu hanya di film dan ada di luar sana, jauh di luar negeri. Tanah Papua itu tanah Injil. Kami di Papua itu sudah ratusan tahun. Itu Injil sudah meresap, merambat, masuk mulai dari pesisir, naik ke gunung-gunung, rawa-rawa, di kota, di kampung-kampung. Walaupun kami itu ada yang masih menggunakan bahasa daerah, tapi ada Injil juga yang sudah diterjemahkan dalam bahasa-bahasa daerah, bahasa mama. Dan itu buat kami takut akan Tuhan dan cinta akan sesama. Jadi nilai kasih itu ada walaupun kami hidup dalam kesederhanaan. Rumah kami sederhana, penampilan kami sederhana, tapi kasih dalam hati kami itu kasih yang besar. Itu. Akhir-akhir ini tuh di Papua seperti medan perang. Di kota mau demo langsung sudah ditutup, dibatasi ruang gerak. Padahal hanya mau menyampaikan aspirasi tentang kejadian kemanusiaan yang terjadi di puncak, di beberapa tempat lain. Perlakuan yang tidak manusiawi itu mau disampaikan, tapi langsung dibendung sehingga bukan hanya bendung dipele, tapi juga dengan gas air mata, lalu ditembak, lalu membongkar itu massa, sehingga aspirasi tidak bisa tersampaikan dengan baik. Ada di beberapa tempat itu baik. Itu di kota. Sementara di kampung-kampung, di kabupaten, di distrik, itu operasi penyisiran dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, distrik ke distrik, itu terus masih jalan. Satu yang dulu di film-film itu sudah ada juga waktu penyisiran. Ada penembakan kepada kami orang Papua, lalu di situ dipasang ranjau. Di bawah jenazah itu dipasang ranjau sehingga keluarga mau pergi tolong atau kesaksian seperti di video sebentar. Itu waktu mereka mau tolong karena sayang, cinta, ternyata di bawahnya ada bom dan itu meledak dan kena. Saudara-saudara, kita ini belajar Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Ada apa sebenarnya akhir-akhir ini perlakuan saudara-saudara terhadap kami manusia Papua di atas tanah Papua
terlalu, menurut saya sudah tidak manusiawi. Buat seakan-akan manusia Papua itu manusia yang salah diciptakan oleh Tuhan dan ditaruh di atas tanah Papua. Saudara-saudara, manusia Papua hitam dan keriting, kami adalah citra gambar Allah seperti saudara-saudara. Kami hidup dari oksigen yang Tuhan beri sama seperti saudara-saudara. Kami juga mengenal waktu, lahir, hidup, dan mati, sama seperti saudara-saudara. Jangan karena saudara-saudara pegang senjata, saudara-saudara jalan satu tim, pegang alat perlengkapan itu, pakai drone lagi, ada helikopter, macam-macam. Jadi saudara merasa seperti saudara itu manusia yang lebih daripada kami orang Papua. Jangan. Itu bisa bikin Tuhan marah. Leluhur tanah Papua bisa marah. Mama bumi Papua bisa marah. Saudara-saudara, kekerasan itu dia akan menghasilkan kekerasan. Kekerasan tidak pernah akan menyelesaikan perkara, tidak akan menyelesaikan soal, tapi dia meninggalkan luka. Dan ketika luka itu dia konekkan dengan orang lain di luar kami orang Papua, di situ nanti ada persoalan baru dan penyesalan akan datang. Ujung senjata itu dia akan melahirkan keprihatinan, dan keprihatinan dari semua orang itu akan melahirkan kemerdekaan. Itu. Apalagi orang Papua yang tidak tahu apa-apa yang kita bilang masyarakat sipil. Saya buat video ini karena saya terharu dan merasa seperti yang di film-film itu ada terjadi di tanah Papua. Jadi biarlah kita semua tahu bahwa menaruh bom di bawah orang yang sudah ditembak mati itu buat ranjau itu tidak benar, sangat tidak benar, tidak manusiawi. Ilmu baru yang diajarkan kepada kami di seluruh tanah Papua. Untuk mereka yang orang Kristen, stop dengan perlakuan yang tidak oke ini. Tidak usah bermain sandiwara, berdoa, mohon perlindungan Tuhan, padahal niatnya busuk, perlakuannya busuk. Tidak usah kita bersandiwara. Tuhan pasti menunjukkan keadilan kebijaksanaannya untuk kita semua yang ada di atas tanah Papua. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Ikuti video berikut ini. Puji dan syukur kepada Tuhan karena atas kerja Tuhan kami boleh selamat dari kecelakaan maut. Hari ini hari Rabu pada tanggal 6 Mei 2026 dengan izin dari semua pihak yang mana dari Polres dan juga Polsek, Polres dengan Dandi. Kami izin dan mereka mempersilahkan kami untuk mengamankan jenazah yang ada di atas. Dan kami pergi, ternyata jenazah itu dipasangkan dengan bom. Dan kami pergi dengan misi kemanusiaan, bukan maksud yang lain-lain. Kami pergi dengan misi kemanusiaan, dan kami sebagai orang Gunung secara adat kami harus amankan jenazah itu dengan sesuai dengan aturan adat dan budaya kami. Dengan tujuan itu kami pergi, tapi ternyata mayat itu dipasang dengan bom. Tapi dari kejadian bom itu kami ada beberapa orang yang kena luka-luka, yaitu 7 orang. 5 orang luka ringan dan 2 orang itu luka berat. Di antaranya Pak Sekdi sendiri dia kena tangan, kemudian ini Pak Kepala Desa kena hidung, dan kami sebagian kena luka-luka ringan. Jadi yang kami sesalkan adalah dari pihak keamanan. Kalau ada pasang bom, kenapa tidak diberitahu kami supaya kami pergi angkat itu dengan antisipasi itu. Jadi kami sesalkan itu. Tidak beritahu kami informasi kalau ada pasang bom, itu yang kami sesalkan. Kalau ada, kenapa sih tidak disampaikan kepada kami supaya kami angkat juga secara antisipasi itu.
Jadi untuk ke depan, kalau ada kejadian yang sama, kami memohon supaya untuk ke depan tidak lagi terulang seperti ini. Yang pergi mengamankan itu masyarakat. Jadi masyarakat dengan pemerintah juga. Jadi jangan sampai menjadi korban seperti kami lagi. Untuk